Aku terdiam melamun sendirian di kamar, menatap jendela yang mulai basah, tersiram air hujan. Aku pun mulai berpikir, bagaimana hidupku ke depannya. Aku hanya bisa terbujur kaku hingga pikiranku memenuhi seisi kepala. Tok tok tok, tiba-tiba suara ketukan kamarku terdengar. Nat, Nat, suara panggilan tante. Ya tante, masuk aja, gak dikunci kok. Nat, kamu lagi apa? Aku gak lagi ngapa-ngapain kok tante, seruku. Kamu makan di sana, suruh tanteku. Aku masih kenyang tan, nanti aja deh, jawabku. Aku pun kembali menatap rintikan air hujan yang jatuh. Nat, kamu kenapa sih? Kok tante lihat-lihat kamu akhir-akhir ini banyak melamun? Apa kamu lagi ada masalah di tempat kerja kamu? Tanya tanteku. Aku gak apa-apa kok Tan, aku baik-baik aja, jawabku. Beneran Nat, kamu gak apa-apa? Iya tante, beneran kok. Oh iya Nat, tante mau bicara penting sama kamu. Bicara penting apa tante? Kenapa kamu gak langsung aja terima Hadi Nat? Dia tulus loh sama kamu. Apalagi Nasya, dia juga udah sayang banget sama kamu. Kurang apa lagi dia buat kamu. Kamu juga bisa hidup bahagia. Gak perlu kamu capek-capek lagi kerja. Kamu hanya duduk manis aja di rumah jagain Nasya. Tanya tanteku tegas. Aku hanya menunduk dan tak bisa menjawab apa-apa. Aku bingung. Ya Tuhan, harus jawab apa aku sama tante? Apa aku jujur aja sama tante kalau aku lagi deket sama Adit? Tapi bingung juga sih, karena Adit tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepadaku. Nat, kok bengong sih? Tanya tante. Iya kenapa tante? Tanyaku bingung. Tante tahu kok, kamu lagi deket kan sama cowok di sini? Kok tante bisa tahu sih isi hatiku? Seruku dalam hati. Nah, tante paham. Tante juga perempuan. Tante tahu apa yang kamu rasain. Soalnya gak akan mungkin kamu banyak ngelamun kalau gak memikirin sesuatu. Pasti kamu bingung kan harus pilih siapa? Udah jujur aja Nat, kamu gak bisa ngelak lagi sama tante. Akhirnya aku pun jujur ke tante tentang bagaimana aku dan Adit. Ya Tan, aku sebenarnya lagi deket dengan cowok di sini selain Mas Hadi. Malahan sebelum kenal Mas Hadi, aku udah lebih deket sama dia Tan. Jawabku gugup sambil menundukkan kepala menatap cincin yang Adit berikan untukku. Siapa dia Nat? Tanya tanteku. Namanya Adit tante, dia juga yang sering antar jemput kerja aku. Apa kamu udah tahu bagaimana dia sebenarnya? Maksudnya Tan, aku gak paham sama apa yang tante omongin. Maksudnya, tante, apa kamu udah tahu luar dalamnya dia? Apa kamu udah tahu bagaimana keluarga dia Nat? Belum sih Tan, soalnya aku juga baru deket sama dia. Terus dia juga sebenarnya mungkin cuma anggap aku sebagai teman sih. Cuma aku aja yang suka sama dia Tan. Please tante jangan marah ya. Aku juga belum ketemu sama keluarganya. Nat, kamu tuh harus hati-hati sama cowok di Jakarta. Kalau emang benar dia mau serius sama kamu, pasti dia bakalan kenalin kamu ke keluarganya. Kenalin kamu sama orang tuanya. Pokoknya besok malam tante minta Adit untuk ketemu tante dan juga paman. Tante mau tahu dia, ya Nat? Dengan negas minta aku bawa Adit ke sini dan tiba-tiba tante keluar. Aku pun hanya bisa terdiam mencerna apa yang tante bicarakan barusan. Seperti biasa, Adit menjemputku untuk berangkat kerja. Di perjalanan, aku memikirkan apa yang tante sampaikan semalam. Aku pun mulai pembicaraan tersebut. Tak biasanya, pagi ini, aku dan Adit hanya diam saja, tak ada kata yang memulai kita untuk mengobrol. Rasanya seperti pertemanan pertama, dingin dan serasa canggung.
aku memberanikan untuk memulai obrolan ini. Dit, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Nat? Bukannya tiap hari juga kita bicara kan? Adit berusaha mencairkan suasana. Iya sih, Dit. Tapi ini beda. Beda kenapa, Nat? Aku jadi deg-degan dengan apa yang kamu mau bicarakan ke aku. Ya, Dit, ini penting. Menyangkut kita berdua. Tante mau kamu nanti malam datang ke rumah, Dit. Loh, ada apa? Tante pengen kenal sama kamu. Tante pengen tahu siapa cowok yang lagi deket sama aku, kataku. Ya maklum lah, aku kan baru di Jakarta. Tante takut aku kenapa-napa. Makanya tante dan pamanku pengen kenal sama kamu. Tapi aku belum siap loh, Nat. Kalau nanti tante kamu minta aku nikahin kamu, jelas Adit. Mendengar ucapannya, hatiku rasa disambar petir. Jangan salah paham dulu, Dit. Tanteku cuma pengen tahu dan kenal sama temen aku di Jakarta. Bukan bermaksud jelek, tapi tante cuma mau mastiin aku aman. Gimana? Kamu mau kan, Dit? Tanyaku penuh harap. Jam berapa, Nat? Tanya Adit. Jam 8 malam, Dit. Bisa kan? Aku usahain datang ya, Nat. Iya, Dit, makasih ya. Sama-sama, Nat. Ya udah, aku kerja dulu ya, Dit. Iya, aku juga, Nat. Hati-hati ya. Jam menunjukkan jam 12 siang. Waktunya istirahat berlangsung. Tumben banget, Adit gak ngabarin aku. Biasanya dia giat banget ngingetin aku makan di jam istirahat seperti ini. Baru kali ini Adit hilang kontak, aneh banget nih anak. Seruku dalam hati sambil menatap handphone. Yaudahlah, mungkin dia sibuk kali ya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Ini waktunya jam pulang. Satu pesan berbunyi di HP-ku, ternyata itu chat dari Adit. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah nunggu di parkiran. Aku mengantarkan pulang. Perasaanku lega setelah tahu bahwa Adit baik-baik saja. Dengan cepat, aku berjalan menuju parkiran dan menemui Adit. Hai Nat, sapa Adit ketika aku masuk ke dalam mobilnya. Aku pun masuk dengan wajah yang sedikit bete. Maafin ya, tadi aku gak ngabarin kamu, soalnya aku sibuk banget. Kamu udah makan, Nat? Tanya Adit. Udah kok, kamu udah? Iya, aku juga udah. Ya udah, senyum dong, jangan bete kayak gitu. Lalu aku senyum untuk Adit. Dit, jangan lupa ya nanti malam kamu datang. Iya, Nat, aku pasti datang. Adit berusaha meyakinkan aku. Sesampainya di rumah, aku disambut oleh tante dan pamanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab paman dan tanteku. Nat, kamu pulang sama siapa barusan? Tanya paman. Sama temen paman, jawabku spontan. Yang namanya Adit itu ya, Nat? Iya Tan, aku dianterin sama Adit. Kenapa nggak sekalian aja kamu bawa dia ke sini, Nat? Tanya tante. Dia bilang nanti malam ke rumahnya paman, tante. Yaudah Nat, kamu mandi bersih-bersih. Kalau gitu kita siapin buat nanti malam. Iya paman, aku permisi ke kamar dulu ya. Semuanya sudah tertata rapih di meja makan. Aku menunggu kabar dari Adit yang tak kunjung ada. Aku berusaha telepon dia, tapi nggak nyambung. Aku panik. Bagaimana kalau misalnya Adit benar-benar nggak datang? Aku terus menatapi handphone di luar. Siapa tahu Adit datang tanpa chat atau telepon aku dulu. Hatiku semakin sesak melihat kenyataan Adit tidak menghubungi aku sama sekali. Tiba-tiba tante datang menghampiri aku yang sedang mondar-mandir seperti setrikaan. Nat, kamu kenapa? Kok terlihat gelisah gitu? Ini Tan, Adit. Dari sejak antar aku pulang, dia nggak ada kabarnya. Jawabku gelisah. Mungkin Adit lagi di jalan, Nat. Makanya dia nggak ngabarin kamu. Ada apa ini? Kok pada ngobrol di luar?
Suara muncul dari dalam, berjalan menuju ke arah kami. Itu Paman. Ini Mas, Nadia. Katanya Adit gak ada kabar dari tadi. Ya udah, kita lanjut ngobrolnya di dalam aja yuk, sahut pamanku. Iya Paman. Kita tunggu aja sampai jam 8 malam. Kalau emang dia bener-bener gak ada, itu tandanya dia gak serius sama kamu, kata tanteku. Kenapa Adit seperti ini? Gak biasanya dia kayak gini. Benar kata tante sama paman. Aku harus hati-hati di Jakarta. Aku jangan gampang percaya sama cowok di sini. Gak semuanya cowok di sini baik. Aku jadi merasa dosa banget gak dengerin apa kata tante, seruku dalam hati. Nat, kok bengong lagi sih, kenapa? Tanya paman. Aku kepikiran Adit Paman. Aku takut dia kenapa-napa. Soalnya dari tadi dia gak ngasih kabar sama sekali. Ini udah jam 7:30 lebih loh Paman. Ini Nat, yang tante takutkan sejak awal kamu ke Jakarta. Apalagi kamu baru di sini. Belum tahu bagaimana sifat orang-orang di sini. Iya Nat, bukannya paman dan tante melarang kamu untuk kenal dengan cowok di Jakarta. Kamu tahu sendirilah, ini kota besar. Banyak orang dari mana-mana datang ke sini. Seperti kamu ini, kamu tuh masih polos. Kamu jangan terlalu percaya sama omongan orang, Nat. Paman berusaha menasehatiku. Aku pun berpikir sejenak. Aku gak seharusnya terlalu percaya sama Adit, apalagi dia cuma memberikan aku harapan tanpa kepastian. Nat, kamu paham kan apa yang sama tante dan paman bicarakan ke kamu? Iya Tan, makasih banget ya udah ngingetin aku dan udah nyadarin aku. Itu emang udah kewajiban paman dan tante sebelum kamu terlalu jauh hubungan sama dia. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Kesedihanku berubah dan aku pikir semua yang aku pikirkan tentang Adit itu salah. Lalu aku, paman dan tante keluar untuk melihat. Ternyata itu bukan Adit. Yang datang adalah Mas Hadi dan juga Nasya. Dari kejauhan, Nasya berlari dan memanggilku dengan sangat riang dan bahagia. Tante, seru Nasya sambil berlari dan memelukku. Dan Mas Hadi mengikuti Nasya dengan senyumannya. Entah kenapa, malam ini Mas Hadi terlihat sangat tampan. Apa mungkin aku sudah mulai bisa membuka hati untuk dia? Dan ternyata Adit memang benar-benar tidak datang. Aku sungguh kecewa sama dia. Dan perasaan benci mulai ada untuk Adit.